Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu hebat. Perkenalkan kami dari kelompok K2A, Ibu Diah Damayanti, Ibu Syarifatul Istiqomah, dan Ibu Dwi Apri Setiorini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memaparkan analisis kasus 3 untuk mengetahui posisi kontrol yang digunakan serta kebutuhan dasar yang diperlukan dalam kasus tersebut. Sebelum melakukan analisis kontrol, terlebih dahulu kami sampaikan secara singkat 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol diantaranya: 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Sedangkan 5 kebutuhan dasar manusia diantaranya adalah: 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, 4. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, 5. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kasus yang kami analisa adalah kasus ketiga, di mana kasusnya sebagai berikut. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Nggak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana sih Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, nggak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Berdasarkan kasus tersebut, menurut analisa kami, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah pembuat orang merasa bersalah. Hal ini kami simpulkan berdasarkan pernyataan Bu Dani pada akhir paragraf. Gimana sih Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, nggak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Pernyataan Bu Dani tersebut membuat orang merasa bersalah. Dapat dilihat dari respon Fajar yang diam membisu, yang kami asumsikan sebagai respon merasa bersalah karena Fajar tidak melakukan pembelaan apapun. Menurut analisa kami, Fajar membutuhkan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Hal ini dapat diambil dari pernyataan, hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Berdasarkan pernyataan tersebut, jika kami analisa, Fajar membutuhkan perhatian dan kasih sayang, karena dia seringkali melakukan hal tersebut agar diperhatikan. Jika Bu Dani sebagai pemantau, beliau akan mengatakan, "Fajar, Ibu sudah mengamati dan mencatat bahwa kamu sering tidur saat pelajaran bahasa Inggris." Atau, "Fajar, apa kamu tahu peraturan yang berlaku di kelas ini? Kalau kamu melanggar, berarti sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu lakukan?" Sekian pemaparan dari kami berkenaan dengan kasus ketiga. Terima kasih Bapak Ibu hebat, tetap semangat dan sehat selalu. Salam kompak, gayeng, dan mantap.